Shalom sahabat Yud Kinanti, selamat bertemu kembali. Kinanti, kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Maafkan beberapa waktu hilang tentang Kinanti, ada yang menanyakan, Pak, kapan lagi Kinanti keluar? Inilah sekarang Kinanti keluar. Temanya menarik, yaitu Yud dan investasi. Yud dan investasi, kita belajar dulu sebelum kita belajar nilai hidupnya. Apa itu investasi? Investasi adalah salah satu faktor strategis dalam kegiatan perekonomian. Investasi juga bisa disebut sebagai penanaman modal. Investasi adalah aktivitas penanaman uang atau modal aset berharga untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pihak atau orang yang melakukan investasi disebut investor. Dikutip dari buku Dasar-Dasar Manajemen Investasi karya Nila Firdausi Nuzula dan Verina Nurlaili. Dalam pengertian lain, investor adalah pihak yang melakukan investasi dengan membeli aset keuangan dan mengharapkan kenaikan harganya. Pada saat itu ia akan menjual harganya. Jadi investor digolongkan menjadi dua, yaitu investor individu atau investor institusional yang biasanya terdiri dari badan perusahaan maupun lembaga. Apa itu investasi? Macam-macamnya. Pertama, investasi properti adalah investasi berbentuk fisik. Secara umum, investasi properti bisa sangat menguntungkan karena harganya akan terus meningkat setiap tahun. Contoh investasi properti adalah membeli tanah dan membeli rumah yang kemudian bisa dijual atau disewakan. Yang kedua, investasi emas. Emas adalah bentuk investasi termudah yang paling klasik. Investasi emas bisa berupa logam mulia, perhiasan emas batangan, atau voucher emas, atau emas digital. Pernah tahu, sahabat Kinanti? Emas digital. Yang berikut, investasi reksadana. Investasi reksadana diartikan sebagai wadah yang digunakan untuk menghimpun dana-dana bersama para pemodal untuk diinvestasikan dalam portofolio manajer investasi. Berikut investasi deposito. Investasi deposito digunakan jika uang yang ada ingin disimpan dalam jangka waktu cukup panjang. Jangka waktu deposito antara 3 sampai 12 bulan. Jenis deposito yang bisa dipilih generasi milenial adalah deposito berjangka, sertifikat deposito, atau deposito on call. Yang berikut, investasi saham. Saham adalah tanda kepemilikan dalam sebuah perusahaan. Semakin tinggi risiko suatu saham, maka semakin tinggi pula keuntungan yang akan didapatkan, sehingga diperlukan kemampuan analisa ketepatan untuk penempatan modal untuk investasi. Yang berikut, investasi cryptocurrency. Investasi cryptocurrency. Bahasa Inggrisnya gimana? Currency. Ya, kripto lah. Saat ini cryptocurrency atau mata uang kripto semakin dikenal masyarakat untuk dijadikan jenis investasi. Cryptocurrency tidak memiliki nilai wajar yang jelas. Cara termudah untuk melakukan adalah membeli koin. Koin terbaik adalah koin yang digunakan oleh banyak orang saat ini dan memiliki potensi yang lebih masif di masa depan. Demikian dikutip dalam buku Momento Teknik Trading Cryptocurrency oleh Alif K. Ya, kira-kira begitu. Sahabat Kinanti. Jadi bagaimana? Sebelum ada investasi itu kan semua berupa uang. Tapi kalau kita masih muda, ada investasi yang jauh lebih penting. Apa itu investasinya? Sebelum ke uang. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi siapa yang ingin cepat menjadi kaya, tidak akan luput dari hukuman. Wih, ayat ini luar biasa. Ayat tentang investasi sudah dicatat sekian lama. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman.
Jadi kalau rupanya ingin cepat menjadi kaya itu berdampak buruk. Karena kalau ingin cepat jadi kaya berarti tidak lewatin proses. Tidak sabar. Nah, cara yang paling mudah ditawarkan berjudi. Kamu pasang 10.000, nanti dapat 100.000. Kamu pasang 100.000, nanti dapat 10 juta. Ya terserah. Terserah yang tukang judi itu. Jadi kalau ingin cepat kaya berarti kita tidak melihat kenapa prosesnya. Kalau ada hal-hal yang kira-kira tidak masuk akal, kita sudah tutup mata. Yang penting dijanjikan itu cepat kaya. Ternyata itu jebakan, ternyata itu penipuan. Kalau itu tidak logis hitung-hitungannya, karena tidak ada orang yang merugi kan. Nah kalau tidak ada orang yang merugi, berarti hubungan itu kan harus saling menguntungkan. Nah kalau saling menguntungkan, biasanya selalu ada proses yang sulit, waktu yang lama, kemudian juga dia sudah bisa dipercaya atau tidak. Apa investasi terpenting dalam Amsal 28? Katakan, orang yang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat, bayangin. Bagaimana sahabat Yudki nanti kita bisa dipercaya? Berarti ini bicaranya apa? Bukan uang, bicaranya tentang karakter. Ya, kalau orang rajin bisa dipercaya, orang jujur bisa dipercaya, orang teliti bisa dipercaya, orang yang bisa jaga rahasia bisa dipercaya, orang yang tidak suka ngegosip, meleter, tidak suka toksik bisa dipercaya. Orang yang tidak mementingkan diri, memikirkan segala sesuatu buat kepentingan bersama, orang itu adalah bisa dipercaya. Sahabat Yudki nanti ini semua bukan uang, tapi ini karakter. Tapi sahabat Yudki nanti maka anjuran saya, maka investasi itu lakukanlah. Boleh-boleh saja investasi uang, investasi modal. Tapi investasi adalah investasi hidup dulu. Kerajinan, tanggung jawab, bisa dipercaya, bisa diandalkan. Kemudian juga disiplin, manajemennya baik, dia teliti, dia terus mau belajar, berkembang. Dia setia, wow. Itu investasi selain investasi masalah uang. Demikian, sahabat Yudki nanti. Semoga menjadi investor yang baik. Investor karakter, investor kehidupan, kemudian baru investasi yang berupa uang. Shalom sahabat Yudki nanti. Kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini nanti, shalom.